Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 12 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqradtumullaha qardan hasanal. Kemarin kalau berhenti hasanah hukumnya mad iwad. Kalau terus hukumnya beda lagi. Jika terus hukumnya ini adalah idgham bila gunnah karena tanwin fathah menghadapi huruf lam. Maka tanwin kita masukkan ke lam hasanal tanpa kita dengungkan. Jadi jangan ditahan. Hasanal masuk ke lam langsung dengan sempurna atau idgham bila gunnah kamil. La ukaffiran. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab berbaris fathah, maka kita bunyikan dengan tebal. Ra. La ukaffiranna. Lalu nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Jadi bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. La ukaffiranna ankum. Kemudian ada hukum namanya ikhfa ab'ad. Sebab nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai dengung. Bunyi dengungnya besar karena makhraj huruf kaf jauh dari makhraj huruf nun. Ini di ujung lidah, ini di pangkal lidah. Angkum. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf sin selain mim dan ba, maka mim ini kita bunyikan dengan jelas. Angkum sayyi. Sayyi ya tasydid kita bunyikan dengan nabar. Jadi kita naikkan intonasi nada kita ya, tanpa harus menahannya. Sayyi, sayyi'ah, mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Mana hamzahnya? Ini alif, kalau ada harokatnya itu pun adalah hamzah. Maka a kita panjangkan 2 harokat. Sayyiatikum. Kum. Ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya waw, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Sayyiatikum walaud. Lalu ada hukum qalqalah sughra. Sebab dal sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Wala udkhilan. Nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun tasydid. Maka ini kita bunyikan dengan dengungan. Wala udkhilannakum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf jim. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Jan. Lalu nun tasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah karena nun tasydid. Maka kita bunyikan dengung. Jan. Jannat. Jika kita berhenti di nat, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Madnya mad tabi'i muqaddar ya.
huruf yang disukunkannya ta. Kalau berhenti, nun dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Jannat. Dan hati-hati di ta ini ada sifat syiddahnya, suaranya kuat ya. Nat. Kemudian dipermudah, di belakangnya ada hams, keluar angin. Nat. Wala udkhilannakum jannatin. Nah, tadi kalau berhenti mad arid. Kalau terus ini mad tabi'i ya, karena nunnya berbaris fathah panjang dan depannya tidak dimatikan. Maka cukup dibaca panjang 2 harokat saja. Jannatin. Lalu ada hukum ikhfa aqrab. Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf ta, maka tanwinnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai bunyi dengung. Jannatin. Nah, namun untuk huruf ta dengungnya sedikit, samarnya banyak. Kenapa? Karena taknya makhraj, masih dekat dengan nun. Jannatin taj. Kemudian ada hukum qalqalah sughra, karena jim sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab berbaris kasroh, maka dibacanya tipis. Tajri. Ri mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh, maka huruf ra panjang 2 harokat. Tajri min. Lalu ada hukum ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar menuju ta disertai bunyi dengungan. Min tahtihal. Tahtiha jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului baris fathah. Jika berhenti panjang 2 harokat. Tahtiha. Namun jika wasol madnya gugur, haknya jadi pendek ya, tahtihal. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol jadi pendek. Tahtihal. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Tahtihal an. Lalu berikutnya ada hukum idhar halqi. Sebab nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Anhar. Kemudian ada hukum mad jika berhenti di sini madnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ha, huruf yang disukunkannya ra. Kalau berhenti haknya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Anharu. Huruf ra ketika berhenti dibaca secara tafkhim sebab ra-nya disukunkan. Huruf sebelumnya juga fathah, barisnya di atas, maka ra-nya tebal. Anharu. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannat
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.